Pihak Novi sudah menggelar press conference dan jelas di situ sudah diterangkan secara global terkait masalah apa peristiwa yang terjadi antara Novi dengan pihaknya Agus. Namun di antara itu semua yang paling terpenting adalah terkait dana ataupun uang donasi yang memang tadinya di awal masuk rekeningnya Agus itu sudah pure, sudah ada dinyatakan di rekeningnya Novi. Dan itu tetap akan dipergunakan untuk pengobatannya Agus. Jadi semuanya untuk apa lagi dipermasalahkan? Dan kalaupun yang mau dipermasalahkan ada dugaan katanya pemerasan, kita jadi aneh. Kenapa seperti itu? Itu yang namanya pemerasan harus ada yang namanya tindak kekerasan. Caranya harus maksa. Kalau tidak ada pemaksaan, itu laporan juga jadinya sia-sia, ngebias, ya. Dimana kita tahu sendiri dana yang ada dari donasi masuk rekening Agus itu tidak sepenuhnya milik Agus, ya. Kecuali kalau memang Agus bekerja atau Agus mendapat waris atau hibah. Jadi jangan dipelintir bahwa ini adalah hak milik daripada Agus, bisa dipergunakan segala macam hal. Katanya sudah sesuai koridor hukum. Tidak. Karena kenapa? Itu donasi. Kecuali hibah atau sedekah atau sumbangan. Beda donasi loh. Ya, jangan dibalik-balik gitu loh. Nah, itu satu. Dan yang kedua, terkait perpindahan rekening ke si Novi itu kan sudah kelar dan ada dikatakan dana itu ada. Tinggal nanti melanjutkan Agus kenapa tidak pendekatan atau tidak mau sama-sama terkait fokus pengobatannya aja. Bang, artinya pelaporan itu boleh dibilang terhadap Novi bakal tidak berjalan ya? Bukan tidak berjalan, namanya laporan polisi kan pasti ditindaklanjuti. Cuman paling tidak di sini jelas kausalitasnya itu terlalu bias. Karena dengan melaporannya itu pemerasan itu harus ada unsur paksaan. Arti paksaan diminta secara paksa. Misalnya ada mobil, kita ambil dengan paksa, dengan ributan dulu, pukul-pukul atau kata-kataan caci-caci maki gitu loh. Itu harus ada. Kalau tidak ya nggak bisa. Dan yang kedua harus dibuktikan dulu kepemilikan uang tersebut. Nah, kalau saya merasa diperas, ini kayak saya ini lagi pegang duit di sini, tiba-tiba ada datang gue minta rokok dong, gue nggak ada rokok. Loh kan lo ada duit. Nah, ngapain? Nggak, lo kok nggak? Nah, itu pemerasan. Jadi ada yang namanya hubungan langsung. Nah, tapi kalau dengan seketika, dengan cara sesadar mungkin dia kembalikan ke rekeningnya si Novi, ya itu bukan pemerasan. Itu loh, secara kesadaran utuh. Karena pasal 369 yang namanya pemerasan itu wajib harus ada kekerasan. Pasal 369. 368, 369. Unsur pidananya lemah ya Bang ya? Bukan lemah. Tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada landasannya, gitu loh. Dan jadi nanti pembuktiannya juga agak sulit karena di situ harus ada juga saksi yang melihat ada tekanan-tekanan yang dinyatakan dengan cara-cara kasar. Lu kalau nggak kasih awas ya, gue matiin lo, itu. Nah, tapi kalau cuman secara sadar dikasih ke si rekeningnya Novi itu bukan pemerasan. Bukan. 368, 369 jelas. Saya kan orang hukum, artinya kita ini kan spesialis saya kan di pidana. 368, 369 harus wajib ada yang namanya kontak langsung dan ada yang namanya tekanan-tekanan ataupun kekerasan. Bang, kemarin kuasa hukum dari Agus sempat menuding bahwa Novi itu menggunakan barang narkoba. Itu sebagai advokat boleh nggak sih Bang seperti itu Bang? Kalau nggak salah pernah saya infokan ke media, itu untuk rekan yang ngomong kayak begitu ya, dia baca surat kuasa nggak yang dia dapat dari Agus. Sehingga mulutnya bisa nuding orang lain, hei kamu tuh narkoba, kamu tuh ini, nggak boleh. Karena kita ini sebagai seorang advokat, itu kebungkus yang namanya undang-undang advokat, terutama di kode etiknya. Pasal berapa? Di pasal 16. Salah satunya adalah tingkah laku kita tidak boleh menyerang pribadi orang lain. Itu jelas kok. Jadi ngapain kita tuduh sesuatu yang memang belum jelas? Kalau memang dia benar, punya bukti, punya saksi, dan ingat ya, bukan katanya loh. Ya bukan katanya loh, itu fitnah.
bukan katanya. Kalau dia lihat sendiri si Novi make, dia ada pada saat itu ada sama Novi, bukan katanya. Saya dapat informasi dari orang lain, Novi itu adalah pemakai. Itu kan yang namanya auditio. Auditio itu 1000 saksi bukan saksi, 1000 mulut ngomong gitu bukan ada artinya. Tolonglah yang kayak gitu-gitu jangan istilahnya membuat masyarakat jadi tidak cerdas. Dalam perkataan kita sebagai seorang advokat itu wajib mengedukasi masyarakat.